Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhanakallahu la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan video hari ini kita akan melanjutkan tentang poin-poin kajian tafsir kita, yang mana pada video kali ini kita berada untuk pembahasan tentang surah Al-Imran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa surah Al-Imran terdiri lebih kurang 200 ayat. Yang mana sebelumnya kalau kita mau mengkaji pada video sebelumnya tentang tafsir surah Al-Fatihah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di akhir surah Al-Fatihah membagikan manusia itu 3 kelompok. Yang pertama adalah an'amta alaihim, yang kedua ghairul maghdu, dan yang keempat, yang ketiga adalah waladdallin, yaitu orang-orang yang diberi nikmat, kemudian orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana penjelasan pada surah Al-Baqarah bahwa lebih kurang 100 ayat itu menceritakan tentang sifat-sifat dan perilaku orang-orang Yahudi. Maka pada surah Al-Imran ini kita berbicara tentang bagaimana perilaku orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang kita ketahui, surah Al-Imran ini juga berarti keluarga Imran. Seolah-olah surah ini memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menafikan atau mau menggagalkan seluruh pendapat orang-orang Nasrani tentang pemahaman Trinitas mereka. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwasannya mereka mengenal tentang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Maka kalau kita lihat pemahaman ini, seolah-olah Allah memberikan isyarat. Bagaimana mungkin seorang Tuhan memiliki ibu? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam pemahaman orang Nasrani itu, Nabi Isa bukan hanya sekedar dianggap anak Tuhan, tetapi juga ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan. Maka surah ini memberikan isyarat bahwa menurut sejarah yang ada, Isa itu lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam. Sementara Maryam itu merupakan anak daripada Imran. Maka bisa kita pahami, ini adalah satu pembahasan yang berbicara tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung membungkam tentang pemahaman-pemahaman tentang Trinitas yang selama ini dipahami oleh orang-orang Nasrani. Kemudian 100 ayat selanjutnya juga lebih kurang bercerita tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, surah Al-Imran ini juga memiliki makna yang sangat luar biasa, sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini adalah az-zahraini, yaitu sesuatu yang saling terikat satu sama lain. Sehingga barang siapa yang mendawamkan atau yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti dari kedua surah ini.
Kemudian di surah Al-Imran ini juga kita bisa berbicara tentang pada tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didebat tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dari pendeta yang berasal dari Bani Najran. Pada waktu itu hampir 3 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdebatan. Sampai akhirnya Rasulullah sadar bahwa perdebatan tidak akan pernah menghasilkan sebuah hasil yang baik kalau tidak ada pengakuan. Artinya, meskipun perdebatan itu terus-menerus dilakukan, kalau tidak ada keyakinan daripada pendeta tersebut, maka perdebatan akan menjadi sia-sia. Artinya, di dalam surah Al-Imran ini, kita juga akan menemukan istilah mubahalah, yaitu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermubahalah tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Bani Najran. Maka Rasulullah pada waktu itu bersumpah atas nama dirinya, nama Aisyah, nama Fatimah, nama Ali beserta kedua cucunya. Kalaulah sekiranya keesaan Allah itu tidak benar, maka di antara keluarga Rasulullah tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada surah Al-Imran ini kita diajak tentang peristiwa penting bagaimana mubahalah itu terjadi pertama sekalinya untuk menegakkan tentang kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa pada surah Al-Imran ini kita juga diajarkan tentang bagaimana pentingnya mengikuti instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum terjadinya perang Uhud, Rasulullah itu bermusyawarah dengan 2 golongan sahabat, yaitu sahabat senior dan sahabat junior. Pada saat itu sahabat senior mengarahkan bahwasanya laksanakan perang di tengah kota, karena kita sudah mengetahui medan kalau kita berbicara perang di tengah kota. Tetapi sahabat junior pada waktu itu mengarahkan agar kiranya berperang di Bukit Uhud. Maka yang terjadi, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, karena tidak mendengarkan instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya perang Uhud itu dimenangkan oleh orang-orang kafir. Hikmah yang terbesar di balik itu ialah, kalaulah sekiranya kemenangan itu didapat, akhirnya nanti ada istilah, buat apa mengikuti instruksi Rasul? Toh juga tidak diikuti atau diikuti kita bisa menang. Maka hikmah terbesar dari kekalahan yang terjadi pada perang Uhud adalah bahwa segala sesuatu tetaplah harus memperhatikan instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, karena tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, semua pasukan pemanah yang pada waktu itu harus menunggu di Jabal Ruman akhirnya turun karena tidak mengindahkan instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di balik itu Allah tetap memberikan isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan maaf dan mengampuni serta tetaplah bermusyawarah. Wa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhu. Yaitu artinya meskipun kekalahan itu diderita, Rasulullah tetap dianjurkan untuk memberi maaf dan tetap melakukan musyawarah. Di akhir surah Al-Imran ini, maka kita akan menemukan yaitu tentang karakter ulul albab. Sebagaimana yang kita ketahui, karakter yang memiliki kesamaan antara daya fikir dan daya zikir. Inilah karakter yang sangat kita harapkan bisa ada pada diri kita masing-masing. Apalagi kita yang sangat akrab
dan selalu dekat dengan Al-Quran. Maka hendaklah memiliki karakter ulul albab ini, yaitu karakter yang tetap menyatukan dan berkolaborasi antara daya fikir dan daya zikir, sehingga apapun yang kita dapatkan dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran, Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, demikianlah sekilas tentang pemahaman kita mengenai surah Al-Imran, yang mungkin kiranya dapat kita tadabburi lagi ayat per ayat dari masing-masing Quran yang kita miliki, tetapi paling setidaknya kita mengetahui bahwa inti daripada surah Al-Imran ini adalah untuk mengantisipasi pendapat-pendapat tentang bahwa Nabi Isa itu merupakan Tuhan. Karena sejatinya kalau cerita penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam, maka lebih layak Nabi Adam disebut Tuhan dibandingkan Nabi Isa, karena Nabi Adam tidak memiliki orang tua. Tetapi Nabi Isa kita ketahui lahir dari rahim seorang yang bernama Maryam, dan Maryam merupakan putri daripada Imran. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah wawasan kita serta kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.